Halo, lama tidak jumpa pada farmakologi toksikologi. Ya, setelah kita jeda dari UTS, sebelum UTS kita sudah mempelajari sedikit mengenai farmakodinamik. Saat ini kita kembali untuk mempelajari lebih lengkapnya mengenai prinsip aksi obat. Ya, saya Gregorius Baskara Vikarendra. Tanpa kita tunggu lagi, langsung saja kita mulai pelajaran pada kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini merupakan outline dari apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama-tama ada definisi dari kerja dan efek obat. Kemudian kerja obat itu tempat dan mekanismenya, non-spesifik dan spesifik, efek obat, normal dan abnormal. Seperti itu. Baik, secara definisi kerja obat merupakan perubahan kondisi yang mengakibatkan timbulnya efek atau respon. Sementara itu, efek obat merupakan perubahan fungsi, struktur, atau proses sebagai akibat kerja obat. Jadi, kerja obat berinteraksi dengan sistem di dalam tubuh menghasilkan efek obat. Lalu, bagaimana hubungan tempat kerja antara kerja obat dengan efek obat? Tidak semua tempat kerja dari kerja obat itu sama dengan efek obat, namun ya bisa juga tempatnya sama. Untuk tempat kerja obat, secara umum obat itu dapat bekerja di tempat aplikasi atau setempat, kemudian bisa juga bekerja selama transport di dalam tubuh. Contohnya di sini adalah diuretik osmotik, misalnya mannitol, yang dia akan bekerja dengan menarik cairan di sekitar dan selanjutnya dikeluarkan sebagai urin. Jadi diuretik, kalau ada yang ingat, merupakan agen yang meningkatkan frekuensi dan volume berkemih. Kemudian tempat kerja obat juga bisa di tempat jaringan atau sel tertentu. Ini contohnya atropin, senyawa parasimpatolitik yang menghambat aksi asetilkolin pada reseptor muskaridik secara kompetitif. Yes, masih berlanjut di tempat kerja obat. Jadi berdasarkan sudut sel tempat kerja obat itu sendiri bisa dibagi menjadi 3, yaitu ekstraseluler atau di luar sel, kemudian permukaan sel atau membran permukaan sel lebih tepatnya, kemudian ada juga intraseluler. Untuk yang ekstraseluler ya sesuai dengan namanya, obatnya bekerja di ekstrasel atau luar sel, contohnya heparin, rifampicin, ethamutol. Untuk heparin misalkan dia bekerja di enzim antitrombin 3 yang kemudian merubah konformasinya sehingga darah tidak bisa membeku. Kemudian ada juga yang bekerja di permukaan sel, itu contohnya penisilin, asetilkolin, famotidin. Dan juga yang bekerja secara intraseluler. Untuk yang intraseluler ini lebih sering obat-obatnya bersifat lipofilik, dapat menembus permukaan sel dan bekerja di dalam sel. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya bisa dicari sendiri bagaimana mekanisme kerja sel mekanisme kerja obat-obatan tersebut. Yes, kita berlanjut ke kerja obat. Mekanisme kerja obat merupakan cara bagaimana obat bekerja sehingga menimbulkan efek. Ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu non-spesifik dan yang spesifik. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk mekanisme kerja non-spesifik, kerja yang tidak diperantarai oleh interaksi obat dengan target obat secara spesifik, yaitu hanya berdasarkan pada sifat fisiko-kimia sederhana. Jadi untuk yang contoh sifat fisikanya itu ada massa fisis, rasa, osmosis, dan adsorpsi. Sementara untuk contoh sifat kimia itu ada aktivitas asam dan basa, pembentukan kelat, dan aktivitas oksidasi reduksi. Contoh lebih lanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjutkan ke mekanisme kerja non-spesifik melalui sifat fisikanya. Ini ada massa fisis,
Selulosa akan mengembang di cairan usus sehingga meningkatkan gerak peristaltik usus. Hal ini dapat membantu mengatasi konstipasi dan juga memperlancar laju pencernaan. Berikutnya dari rasa. Senyawa dengan rasa pahit dapat memicu aliran HCl ke dalam lambung yang akan meningkatkan nafsu makan. Kemudian osmosis, manitol, ini sudah dibahas di sebelumnya. Ini dapat berfungsi sebagai diuretik osmotik, di mana dia akan membantu menarik cairan sehingga meningkatkan frekuensi dan juga volume berkemih. Yang terakhir, contoh di sini ada adsorpsi. Contohnya adalah karbon aktif atau norit yang dia akan menyerap racun pada saluran pencernaan. Jadi dia dapat membantu sebagai antitoksik. Sekarang yang mekanisme kerja non-spesifik secara sifat kimiawi, contohnya untuk aktivitas asam dan basa, itu antasida sistemik dapat menetralkan asam lambung dengan bersifat dia basa ketemu asam jadi menetralkan. Kemudian ada berikutnya pembentukan kelat atau kelasi. Ini suksimer, ini merupakan senyawa kelat untuk toksisitas logam berat seperti merkuri. Kemudian ada aktivitas oksidasi reduksi, itu vitamin C sebagai reduktor. Makanya mengapa vitamin C sering disebut sebagai antioksidan, dia bersifat sebagai reduktor. Itu tadi yang non spesifik. Sekarang untuk yang keempat, kerja obat spesifiknya. Tempat yang menjadi target aksi spesifik itu ini ada beberapa, contohnya reseptor, contohnya G-protein coupled reseptor, enzim asetilkolinesterase, molekul pembawa serotonin uptake, dan kanal ion, contohnya kanal ion Na. Ini mekanisme kerja obat spesifik hanya terjadi ketika interaksi antara obat dengan reseptornya. Jadi ya begitu. Sebagian besar obat bekerja dengan cara ini dan secara spesifik. Ini sebetulnya sudah banyak dibahas di bagian farmakodinamik juga dan akan lebih lengkapnya di pertemuan berikutnya. Jadi ya ini sekilas saja. Ya, sebagai reminder, karakteristik reseptor itu sebagian besar adalah cell surface protein atau protein reseptor membran permukaan sel, dan namun beberapa ada yang intraseluler. Untuk yang protein permukaan sel, yaitu meregulasi signaling transmembran, ionic current, G-protein, fosforilasi. Sementara untuk yang intraseluler itu lebih ke obat-obat yang lipofilik dan meregulasi transkripsi gen secara langsung. Berikut merupakan pengingat untuk jenis-jenis keluarga reseptor. Itu ada ion channel, G-protein, tyrosine kinase, JAK-STAT, dan reseptor nuklear. Yang maksud nuklear di sini intisel ya, reseptor intrasel. Yaitu bisa dilihat-lihat ligan endogennya apa, sinyal transmembrannya apa, dan efek biologisnya apa, begitu. Ya, tadi sudah dibahas mengenai kerja obat. Sekarang kita berlanjut ke efek obat. Efek obat itu dalam pengobatan atau dosis lazim terapi dikenal ada dua efek, yaitu efek normal atau efek yang timbul pada sebagian besar atau kebanyakan individu, dan efek yang abnormal, efek yang timbul pada sebagian kecil atau kelompok individu tertentu. Jika misalkan efek obat yang di luar dosis lazim terapi, misalnya kalau terlalu sedikit ya tidak ada efek ya, artinya kalau terlalu banyak, terlalu tinggi dosis yang diberikan, yaitu namanya efek toksik. Nah, efek toksik ini biasanya dihindari dengan cara memberikan obat dengan baik dan benar. Perhitungan dosisnya harus baik dan benar. Jadi ya begitu. Nah, kita lanjut ke efek normal. Untuk efek normal ini dibagi menjadi tiga, yaitu efek primer, samping, dan sekunder. Untuk yang efek utama atau primer ini merupakan efek yang sesuai dengan tujuan pengobatan. Misalkan efek hipnosis untuk pemberian fenobarbital. Hipnosis di sini bukan hipnosis yang
tiba-tiba bisa menyuruh orang melakukan sesuatu, ya ini hipnosis. Yang di sini dimaksud adalah hipnosis menimbulkan rasa ngantuk tidur. Kemudian efek samping itu efek yang tidak menjadi tujuan utama pengobatan. Ini bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Misalnya CTM ini juga efek utamanya adalah untuk antihistamin, namun bisa kemudian menimbulkan hipnosis juga. Kemudian yang efek sekunder, ini merupakan efek yang tidak diinginkan dan merupakan reaksi atau respon organisme terhadap efek primer obat. Contohnya tetrasiklin oral. Tetrasiklin itu adalah antibiotik, itu dapat menimbulkan diare. Itu efek sekundernya, jadi tidak diinginkan. Kita lanjut ke efek abnormal. Ini ada toleransi dan intoleransi. Untuk yang toleransi, ini adalah peristiwa yang terjadi jika dibutuhkan dosis obat yang lebih tinggi untuk menimbulkan efek yang sama dengan efek yang dihasilkan oleh dosis terapi normal. Sementara itu untuk intoleransi atau hiperreaktif, ini merupakan penyimpangan respon terhadap dosis tertentu obat. Lebih lanjutnya kita bahas di slide berikutnya. Untuk toleransi ini ada dua, yaitu toleransi sejati dan toleransi semu. Toleransi sejati merupakan toleransi yang timbul jika obat diberikan secara oral maupun parenteral yang disebabkan oleh perubahan disposisi obat atau perubahan sifat dan fungsi jaringan sasaran, sehingga jaringannya kurang peka terhadap obat. Sementara itu yang toleransi semu ini timbul jika obat diberikan dengan cara pemberian tertentu. Jadi karena cara pemberiannya kurang sesuai, kemudian membutuhkan jumlah obat yang lebih banyak untuk bisa menimbulkan efek yang diinginkan. Contohnya ya, kalau metode pemberiannya salah ya. Kemudian kita lanjut ke intoleransi. Ini ada dua, intoleransi kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kuantitatif, ini beberapa individu bersifat hiperresponsif terhadap obat, sehingga responnya muncul pada dosis yang lebih rendah daripada dosis terapi. Kemudian ada juga intoleransi kualitatif. Ini gejala dan tanda yang tampak berbeda dari gejala yang timbul setelah pemberian obat dosis. Seharusnya ini dosis lazim. Ya, dosis lazim. Ya, ini ada contohnya idiosinkrasi, alergi, dan anafilaksis. Untuk idiosinkrasi, ini merupakan efek atau respon abnormal yang muncul secara individual, familial atau rasial. Alergi atau hipersensitivitas merupakan efek yang timbul bila seseorang pernah terpapar sengaja maupun tidak sengaja ataupun senyawa. Dan anafilaksis merupakan reaksi alergi yang terjadi dalam waktu singkat setelah pemberian obat. Begitu. Baik, ini ada beberapa istilah khusus farmakologi. Spesifisitas dan selektivitas. Suatu obat dikatakan spesifik jika kerjanya terbatas pada satu jenis reseptor, dan dikatakan selektif jika menghasilkan hanya satu efek pada dosis rendah, dan efek lain baru timbul pada dosis yang lebih tinggi. Misalnya, salbutamol adalah agonis beta adrenergic yang spesifik dan relatif selektif untuk reseptor beta 2 di bronkus, yaitu pada dosis terapi hanya berefek di bronkus. Selain tergantung dari dosis, selektivitas obat juga tergantung dari cara pemberian. Pemberian obat langsung di tempat kerjanya akan meningkatkan selektivitas obat. Misalnya salbutamol tadi. Selektivitas relatif obat ini untuk reseptor beta 2 ditingkatkan jika diberikan sebagai obat semprot yang langsung ke saluran nafas. Tidak ada obat yang menghasilkan hanya satu efek, sedangkan makin banyak efek yang dihasilkan suatu obat, makin banyak diantaranya yang menjadi efek samping. Dengan demikian, selektivitas merupakan sifat obat yang penting untuk penggunaan terapi. Selektivitas obat dinyatakan sebagai hubungan antara dosis terapi dan dosis obat yang menimbulkan efek toksik. Hubungan ini disebut juga indeks terapi atau batas keamanan obat. Indeks terapi hanya berlaku untuk satu efek terapi. Maka obat yang mempunyai beberapa efek terapi juga mempunyai beberapa indeks terapi. Misalnya aspirin, indeks terapinya sebagai analgesik lebih besar dibandingkan dengan indeks terapinya sebagai antireumatik karena dosis
reumatik lebih besar daripada dosis analgesik. Meskipun perbandingan dosis untuk efek terapi dan efek toksik ini sangat bermanfaat untuk suatu obat, data demikian sulit diperoleh dari penelitian klinik. Umumnya dalam uji klinik, selektivitas obat dinyatakan secara tidak langsung, yakni sebagai pola dan insiden efek samping yang ditimbulkan obat dalam dosis terapi, dan persentase pasien yang menghentikan obat atau menurunkan dosis obat akibat efek samping. Data demikian cukup memberikan gambaran mengenai keamanan obat yang bersangkutan. Selalu harus diingat, gambaran atau pernyataan bahwa suatu obat cukup aman untuk kebanyakan pasien tidak menjamin keamanan untuk setiap pasien, karena ada pasien yang memberikan respon yang menyimpang. Misalnya, penisilin dapat dikatakan tidak toksik untuk sebagian besar pasien, tetapi dapat menyebabkan kematian pada pasien yang alergi terhadap penisilin tersebut. Ya, gitu. Kemudian telah disebutkan bahwa untuk menimbulkan suatu efek tertentu pada suatu populasi pasien, itu diperlukan satu kisaran dosis dengan distribusi frekuensi pasien yang responsif untuk membentuk kurva normal. Dosis rendah sekali cukup untuk pasien yang hiperreaktif, sedangkan dosis tinggi sekali itu dibutuhkan oleh pasien yang hiporeaktif. Istilah hipersensitif itu digunakan untuk efek yang berhubungan dengan alergi obat. Jadi beda ya, ada reaktif, ada sensitif. Istilah supersensitif digunakan untuk keadaan hiperreaktif akibat denervasi atau akibat pemberian kronik suatu bloker reseptor yang merupakan denervasi farmakologik. Istilah toleransi digunakan untuk keadaan hiporeaktif akibat pajanan obat bersangkutan sebelumnya. Toleransi yang terjadi dengan cepat setelah pemberian dosis obat tertentu disebut toleransi akut atau takifilaksis. Jika toleransi timbul akibat pembentukan antibodi terhadap obat, digunakan istilah resisten. Contohnya adalah terhadap insulin. Kemudian idiosinkrasi, itu tadi sudah dibahas, ini lebih lengkapnya lagi. Istilah idiosinkrasi digunakan untuk efek obat yang aneh atau bizar, ringan maupun berat, tidak tergantung dari besarnya dosis, dan sangat jarang terjadi. Istilah ini seringkali digunakan secara simpang siur, maka sebaiknya istilah ini tidak digunakan lagi. Efek yang aneh ini kemudian hari mungkin terbukti sebagai reaksi alergi obat atau akibat adanya perbedaan genetik. Ya, itu untuk tambahan-tambahan istilah-istilah farmakologinya. Baik, terima kasih sudah mengikuti kuliah prinsip aksi obat pada farmakologi toksikologi kali ini. Semoga Anda lebih memahami lebih lanjut mengenai prinsip aksi obat. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan di forum agar bisa kemudian yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, terima kasih telah mengikuti. Sampai jumpa lagi.